Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala H. Abbas. Saya guru kelas 5 di SDN nomor 86 Sipatana, Kota Gorontalo. Saya akan melakukan video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tes deskripsi di kelas 5. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, terima kasih. Hari ini ada temanmu yang tidak hadir? Ada tidak? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitri? Ayu, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit hari ini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir hari ini tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, saya minta satu orang. Hari ini gilirannya siapa untuk memimpin doa? Ada? Oh, silakan Almira. Silakan pimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih Almira. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Coba kita menyanyi sama-sama supaya lebih bersemangat. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, saya mau bertanya dulu ya. Siapa di sini yang bisa menceritakan perjalanannya dari rumah ke sekolah? Siapa yang bisa? Oke, Fikram, silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagi Pramahwat. Saya akan menceritakan tentang bagaimana cara saya sampai ke sekolah. Dengan adanya bot yang saya juga melihat kakak-kakak kelas pergi ke sekolah ini melalui naik motor. Saya pergi ke sini untuk belajar. Terima kasih. Ya, berikan tepukan dulu. Ya. Dikasih apa ini? Dikasih apa? Dikasih what? Wow. Iya,
Ya, terima kasih untuk Fikram. Oke, jadi itu adalah perjalanan Fikram dari dari rumah menuju ke sekolah. Jadi seperti itu gambarannya perjalanan Fikram. Di situ dia menceritakan dia melewati gang sempit, kemudian dia melewati sekolah SMEA, kemudian sampai di sekolah SDN 86 Sipatana. Jadi dari ceritanya Fikram tadi, anak-anak pasti sudah bisa menggambarkan kira-kira atau bagaimana perjalanannya itu melewati sekolah sampai dengan di sekolah kita. Jadi materi kita hari ini mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan dapat menyusun kerangka presentasi yang logis dan terstruktur berdasarkan gagasan yang telah diidentifikasi dari teks ataupun gambar. Yang kedua, anak-anak bisa menyampaikan gagasan yang telah disusun tadi berdasarkan teks secara efektif dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang lugas, serta mudah dipahami oleh audiens. Audiens itu siapa? Audiens itu pembaca ataupun pendengar. Jadi materi kita hari ini mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ini. Teks deskripsi yaitu jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek ataupun tempat atau peristiwa secara terperinci agar pembaca dapat merasakan atau mengalami sendiri. Jadi seolah-olah dia melihat, seolah-olah dia mendengar, seolah-olah dia berada di tempat itu. Makanya tadi ketika Fikram menjelaskan perjalanannya dari rumah ke sekolah, anak-anak yang lain, saya juga termasuk. Oh, gang sempit, kemudian melewati SMEA, kemudian sampai dengan di sekolah. Jadi kita merasa seolah-olah kita berada di tempat itu. Jadi itu maksudnya daripada tes deskripsi. Next yang berikut, apa tujuannya? Tadi memberikan gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran pembaca melalui detail-detail karakteristik fisik dan sensori dari subjek yang dijelaskan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci, melibatkan panca indera, menggunakan kata sifat, kemudian menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu bahasa pengganti daripada bahasa yang sebenarnya. Nah ini contohnya. Jika Anda mendeskripsikan sebuah pantai, kalau tadi perjalanan, ada juga contoh yang lain menceritakan sebuah pantai. Teks tersebut akan memberikan detail tentang warna pasirnya yang putih, suara ombak yang bergulir, aroma garam laut, kemudian tekstur pasirnya ketika diinjak. Nah, bagaimana itu? Jadi kamu sudah bisa seolah-olah berada di pantai ketika seseorang menceritakan suasana pantai. Oke, di sini saya akan tampilkan video. Saya minta anak-anak bisa menyimak dengan baik video yang akan saya tampilkan.
Iya, itulah video mengenai salah satu tempat yang lagi viral sekarang ini. Kira-kira dari video yang sudah kamu amati tadi, kira-kira tentang apa ini? Ada yang bisa angkat tangan dulu. Tentang apa, Jaitun? Mie gacoan. Kenapa dengan mie gacoan? Kenapa dengan mie gacoan? Ada apa di mie gacoan itu? Coba, siapa yang bisa menceritakan tempat di mie gacoan tadi yang ada di video tadi? Syakila? Apa saja yang kamu lihat dari video yang ditampilkan tadi? Dari tempat-tempat yang bagus. Ya. Kemudian? Menu makanan yang enak. Wow, menu makanannya enak-enak. Kalau di kelompok sini ada tidak? Selain itu apa lagi yang bisa kamu lihat dari video? Apa lagi? Inaya? Apa yang ada di video tadi? Apa? Iya, pemandangannya sangat bagus. Ada lagi yang lain? Tri? Juliana? Apa lagi yang kamu lihat di video tadi? Selain pemandangannya bagus, menunya sangat enak-enak, apa lagi? Di kelompok sini ada tidak? Apa? Dekorasinya sangat bagus. Iya, interiornya sangat bagus. Apa lagi? Apa lagi? Ya? Ada lagi yang lain yang bisa? Rizky? Ada? Sudah lihat tadi video kan? Apa lagi yang kamu lihat di situ? Apa lagi? Ayo, tidak usah malu-malu. Tidak apa-apa. Kalau salah nanti saya perbaiki. Ayo. Apa lagi, Syakila? Tempatnya sangat luas. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Tri, Juliana, ayo. Tidak usah malu-malu. Kalau salah nanti saya perbaiki. Apanya? Selain makanannya enak, interiornya, dekorasinya bagus. Iya, ada kolam ikan buat anak-anak. Kemudian apa? Areal parkirnya sangat luas. Ada lagi, yaitu banyaknya pengunjung. Jadi banyak pengunjung. Oke, itu sekilas mengenai video tentang mie gacoan. Jadi walaupun kamu tidak pergi ke mie gacoan secara langsung, tetapi dalam video itu kamu bisa menceritakan bagaimana situasi yang ada di mie gacoan. Jadi seperti itu mengenai deskripsi. Jadi bisa menggambarkan atau menceritakan apa-apa yang ada di video. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok supaya materinya lebih mudah dipahami. Saya bagi 4 kelompok. Jadi saya minta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk maju mengambil LKM ini atau ya lembar kerja murid. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan mengambil lembar kerjanya. Kelompok 1, Fikran, silakan. Gitu deh, gitu. Ya. Kelompok 2-nya mana? Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Kelompok 3. Syakila. Next, kelompok 4. Kelompok 4 nanti. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Saya akan jelaskan cara kerjanya. Ya. Jadi sebelum kamu mengerjakan LKM ini, saya mau bertanya, kira-kira dari video tadi, dari penjelasan materi tadi, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas ini? Sudah jelas ini? Sekali lagi saya tanya, sudah jelas? Sudah bisa dipahami materinya? Iya, jadi kalau sudah bisa dipahami, kita langsung action ke lembar kerja. Jadi ini ada lembar kerja. Jadi lembar kerjanya ini adalah puzzle. Jadi kamu akan
menyusun potongan-potongan gambar partial ini sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Membentuk sebuah gambar yang utuh. Jadi ini adalah potongan-potongan partialnya. Ya, jadi ini potongan-potongan partialnya. Jadi semua kelompok aktif untuk membentuk sebuah gambar yang utuh. Nanti kalau sudah terbentuk sebuah gambar yang utuh, kamu akan mendeskripsikan atau menceritakan mengenai gambar ini. Jadi gambar ini menjelaskan tentang apa? Dibuat dalam 4 kalimat. Di situ ada, ya. Jadi yang ini adalah lembar jawaban yang akan kamu gunakan untuk menulis kalimat yang pertama. Misalnya gambar itu menceritakan 1, ada apa, kemudian 2, apa, 3, apa, 4, apa. Jadi kamu tulis jawabanmu di lembar yang ini. Tapi sebelumnya kamu harus menyusun dulu potongan-potongan pasel itu sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Jadi nanti kalau sudah utuh gambarnya, kamu bisa menjelaskan apa gambar ini, tentang apa gambar ini. Oke, jelas? Penjelasan dari saya? Jelas? Hello? Hello? Oke, sebelum kamu mengerjakan LKM supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke. Begini ya, saya bilang, buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha, buka mulut tertawa 2 kali. Haha, buka mulut tertawa 1 kali. Ha, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, boleh? Oke, siap semua? Oke. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tanpa suara, Rizky, tidak konsen. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kamu bisa lanjutkan menyusun pasel itu. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Semua kelompok harus aktif. Ya, pakai lem di bagian belakang, jangan terlalu banyak lemnya, supaya masih bisa dipindah-pindahkan. Lemnya jangan terlalu banyak. Iya, mana? Ini di sini. Jadi pakai lem sedikit-sedikit ya. Ya. Pakai lem sedikit-sedikit. Ya. Waktunya, ya silakan semuanya aktif, semua aktif. Ayo, mana? Mana? Oke. Mana? Oke. Semua kerja, semua aktif. Bantu, saling membantu. Taruh di tengah. Nah. Ya. Hati-hati tertukar. Kalau tertukar, pasti gambarnya akan acak. Ayo. Iya.
Ayo mana? Oke. Ini keluarga. Bisa ya? Jangan lupa nanti di sini tulis nama kelompok, kemudian diminta 4 kalimat. Coba. Iya. Ya. Sudah. Yang ini? Oke, hampir selesai. Ya. Jadi ini untuk menuliskan Bagaimana peristiwa ini? iya, tentang peristiwa ini. Satu, apa yang terjadi. Ya. Ini sudah sampai mana? Ya. Ini berapa lagi? Ayo. Itu nanti bagi. Oke, mana kelompok yang sudah? Iya, tapi ini lanjut dengan membuat kalimat. Apa yang terjadi dalam gambar ini? Silakan duduk. Silakan ditulis apa yang terjadi pada gambar ini. Semua aktif ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Silakan. Ini mana? Oke, mantap.
Bateria juga. Bayi juga. Mana? Lagi itu ya, menuliskan dalam kalimat. Ayo, semuanya membantu supaya cepat selesai. Ada apa lagi? Dari menuliskan. Itu sudah. Nah, yang tadi yang sama siapa? Ini kita kan. Apa sih? Oke? Sudah? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Bagus. Jadi nanti siapa yang akan mempresentasikan? Ya, iya. Ketua kelompok siap-siap mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 2 sudah siap? Masih kalimat lagi? Ya. Kelompok 3. Iya, dari gambar ini kamu bikin kalimat apa yang terjadi pada gambar ini. Sini. Ya. Ini saya. Apa Rain? Mana kelompok 2? Ayo, kalimatnya. Silakan cepat. 7 menit lagi. Iya. Iya. 4. Apa saja yang ada di gambar kamu tuliskan di sini. Apa yang kamu lihat? Deskripsikan di sini. Semua membantu. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 4? Kelompok 4? Ya, kelompok 3 bagaimana? Aman. Kelompok 2?
Ayo 4 menit lagi. Sudah ya? Iya. Jadi sudah ada 2 kelompok yang selesai. Oke, kelompok 2 sudah. Jadi sudah ada 3 kelompok yang selesai. Masih kelompok 3 lagi. Siap-siap masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Perwakilan kelompok bisa mendeskripsikan pasal yang sudah disusun. Tiga menit lagi. Oke, sudah bisa dimulai? Iya, sudah bisa dimulai. Oke, masing-masing kelompok saya minta perwakilannya untuk maju di depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Oh, Inaya. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Putri Lima, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menceritakan kembali kajian yang digambar ini.
Di gambar ini banyak rumah yang terendam karena banjir. Di sini juga banyak perpohonan juga karena banjir. Di sini juga ada mobil yang terendam karena banjir. Ada juga mobil yang selamat dari banjir. Iya, itulah jawaban dari kelompok 1. Apa ada yang bisa menanggapinya? Ada yang bisa menanggapi? Atau bertanya? Atau mau kritik? Ada? Oke, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Naya. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Salsabina Dila. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan kembali bencana banjir yang ada di puzzle ini. Iya. Ini tentang bencana banjir. Di sana terlihat rumah-rumah yang terkena banjir Ya. dan kendaraan-kendaraan yang terendam banjir. Ketiga. Dengan pohon-pohon yang runtuh. Oke, 4. Juga ada rumah yang tidak terkena banjir. Iya, demikian. Iya, itulah jawaban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, saya akan menjelaskan bencana banjir. Ya. Ini sudah memasang kabel. Saya akan menjelaskan hasilnya. Banyaknya barang-barang yang tenggelam karena banjir. Ya, yang kedua. Rumah yang terkena bencana banjir. Kemudian Banyaknya juga mobil yang berjejeran di jalan. Nah, di situ juga banyak permohonan yang terkena banjir. iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita next ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaila Abadimakti. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menceritakan kembali tentang bencana banjir yang ada di kami ini. Di sini kami melihat ada mobil-mobil yang terendam banjir. Dan juga kami melihat pohon-pohon yang sudah terendam banjir. Oke. Dan rumah yang telah terendam banjir. Kemudian Dan barang-barang yang telah hanyut terkena banjir. iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kira-kira jawaban dari masing-masing kelompok. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang ada di gambar? Oke, sebentar. Saya tampilkan. Ya, ini dia. Ya, apa isi gambar puzzle tadi? Yang pertama, beberapa rumah terlihat tergenang air. Coba dilihat.
Apakah di situ ada rumah terendam banjir? Ada. Kelompok mana yang tidak ada rumah terendam banjir? Ada ya? Ada? Oke, 1. Ini diantaranya ya, saya minta 4. Di sini ada 6. Yang kedua, atap-atap rumahnya masih terlihat jelas di tengah genangan air yang berwarna coklat. Apakah ada kelompok yang menuliskan, mendeskripsikan mengenai atap-atap rumah? Ada? 4 kelompok tidak ada. Oke, next kita pindah ke 3. Yang nomor 3, jalanan di sekitar rumah itu juga tampak tertutup air. Ada yang membahas mengenai jalanan? Kelompok berapa? Tidak ada. Oke, next kita ke yang keempat. Beberapa kendaraan seperti mobil dan sepeda motor terlihat terparkir atau terdampar di tengah banjir. Ada ya? Tadi saya dengar ada masing-masing kelompok ada membahas mengenai mobil ataupun kendaraan yang terendam banjir. Berarti sudah ada 2 poin yang benar. Kemudian yang kelima, pepohonan dan vegetasi di sekitar rumah juga sebagian terendam, menunjukkan ketinggian air yang cukup signifikan. Ada pepohonan situ? Oke, 3. Yang keempat, secara keseluruhan gambar ini mendeskripsikan dampak bencana banjir yang melanda sebuah kawasan perumahan, menunjukkan kerusakan dan genangan air yang luas. Apakah tadi di masing-masing kelompok ada membahas mengenai rumah-rumah yang terendam banjir? Ada? Ada kelompok yang tidak menuliskan, mendeskripsikan mengenai rumah yang terendam banjir, ada tidak? Semuanya ada ya? Ada. Berarti kesimpulannya jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4 semuanya jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, itu artinya anak-anak sudah bisa mendeskripsikan gambar yang ada dalam potongan-potongan puzzle tadi. Jadi, saya rasa anak-anak sudah paham. Jadi, saya akan memberikan evaluasi untuk kamu. Jadi, mohon dikumpul dulu itu lembar diskusi tadi. Fikram, minta tolong. Baik. Sebelum saya kasih evaluasi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua mengenai tes deskripsi? Apa itu tes deskripsi? Tulisan yang menggambarkan seolah-olah kita ada di tempat itu, merasakan, mendengarkan. Jadi itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi ketika kamu pergi ke suatu tempat, kemudian kamu disuruh ceritakan, kamu bisa menceritakan atau mendeskripsikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke? Sebelum kita akhiri, saya mau kasih soal formatif dulu, evaluasi terakhir. Ingin menguji apakah kamu bisa menyelesaikan soal-soal ini. Ayo silakan ambil alat tulisnya. Silakan dikerjakan. Tulis nama, jangan lupa. Silakan kamu deskripsikan gambar yang ada di teks ini. Ayo silakan. Tulis nama, jangan lupa.
Kamu ceritakan, kamu deskripsikan gambar yang ada dalam tes. 4 kalimat. Ya. Clay? Masuk. Iya. Ini tampilan gambarnya juga saya tampilkan di layar. Bisa dilihat dengan jelas apa saja yang ada di gambar. Jadi kamu bisa mendeskripsikan gambarnya. Oke, siapa yang sudah boleh antar? Oke, sudah selesai. Nada? Oke, 2. Selesai. Mantap, iya. Ya, iya. Ya, mantap, bagus. Ada lagi? Oke. Ya, kelompok 3 sudah selesai semua.
Ibu sudah. Ibu sudah. Iya. Oke. Sudah selesai semua? Ya. Iya. Ya, sekarang kita lihat jawaban kamu. Apa sudah sesuai dengan kunci yang sudah saya buat? Oke. Tadi saya sudah membaca semua jawaban anak-anak. Ya. Di sini dimintakan 4. Nah, ini ada jawaban lebih dari 4. Ya. Yang pertama, pemandangan laut biru yang sangat tenang. Yang kedua, hamparan pasir putih kecoklatan menambah indahnya pemandangan. Yang ketiga, burung-burung hitam yang berterbangan di langit biru. Apa ada jawabannya mengenai burung-burung tadi? Ada tidak? Ada. Yang berikut, ada pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai. Ada tidak pohonnya? Menuliskan, mendeskripsikan pohon tadi? Ada. Ada kepiting laut yang tengah berjalan di pasir. Ada tidak? Ada yang menuliskan itu? Iya. Kemudian ada juga beberapa kerang berbentuk bintang yang ada di pasir itu. Semua menjawabnya ya? Ada ya? Ada. Jadi saya menilai setelah saya lihat hasil evaluasinya, semuanya menjawab benar dan semuanya hasilnya 100. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih untuk hari ini anak-anak sudah menjawab evaluasinya dengan benar. Nilainya adalah 100. Jadi saya berharap pembelajaran hari ini itu bisa kamu ingat terus. Ya, bisa kamu ingat terus pelajaran pada hari ini sehingga pelajarannya tidak begitu saja kamu lupakan. Oke, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ini? Masih semangat? Masih. Coba saya tes dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala H. Abbas. Saya guru kelas 5 di SDN nomor 86 Sipatana, Kota Gorontalo. Saya akan melakukan video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tes deskripsi di kelas 5. Selamat menyaksikan.